Ya, contoh wudhu yang menyangkut sunnah dan rukun. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, berkumur 3 kali disemprotkan ke kiri 3 kali. Kemudian ambil air, sedot ke hidung 3 kali. Kemudian muka, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Baru kedua, baru ketiga. Niatnya ketika yang pertama ini yang menjadi sah dan tidaknya yang pertama. Jadi lihat, pelek ke sini, tarik ke sini sampai ketemu tumbuhnya rambut. Terus jempolnya kanan kiri melebar sampai menyentuh ke daun telinga. Tarik ke bawah. Ini ke sini. Nah, sehingga ini masuk. Nah, kemudian diputar lagi. Putar lagi supaya niatnya benar-benar masuk. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Masukin niat dalam hati sambil ngucap. Ngucapnya sunnah, dalam hatinya wajib. Kita wudu, dalam hati ketika basuh muka enggak ada niat wudu, enggak jadi wudu. Harus masuk niat saya wudu karena Allah. Itu aja gampangan. Gitu, supaya singkat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Tapi kalau kita dalam hati, singkat aja, saya niat wudu karena Allah. Nah, ini harus di sini membasuh mulutnya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan li ta'ala. Hatinya ada niat wudu. Hatinya enggak ada niat, enggak jadi wudu. Itu. Udah 3 kali. Kenapa harus begini? Supaya tidak ada tetesan. Karena kalau tidak disapu begini, ini netes. Ketika netes, kemudian kita ngambil yang kedua, kok yang kedua ini ketetesan dari muka, namanya mustakmal. Mustakmal itu air yang sudah kepake. Ini tadi yang udah kepake, terus keambil. Ketika keambil, buat basuh lagi, ora sah wudunya. Karena berarti kita tidak pakai air baru. Berarti pakai air yang sudah kepake, namanya mustakmal. Gitu. Maka ngambilnya dari sini, terus tirisin begitu, jadi udah gak tetesan. Baru yang kedua, terus yang ketiga. Terus ngambilnya dari sana ke sini, jangan ke sini. Kalau ke sini ada tetesan, gitu. Nah, itu harus hati-hati tuh, ya, gitu. Nah, kemudian baru kedua tangan, dimulai dari kanan. Kalau wudunya di kerannya begini, ya, sambil digosok. Nah, ambil digosokin 3 kali. 1, 2, 3. Ambil digosok-gosok 3 kali. Ganti yang kiri 3 kali. 1,
2, 3. Nah, kalau cincinnya itu seret, digerakin supaya air masuk. Gitu. Kalau longgar, nggak usah digerakin, sudah otomatis masuk. Kalau longgar, tapi kalau seret gitu harus digerakin. Kalau ini seret lalu nggak digerakin, air nggak masuk, nggak sah lagi, karena ada yang belum terbasuh. Gitu. Nah, kalau sudah itu baru sebagian kepala. Sebagian kepala boleh sebelah sini, boleh sebelah sini, boleh sebelah sini, yang penting sebagian kepala. Ngena rambut yang boleh, kalau yang botak berarti nggak kena rambut, yang penting kepala. Kalau rambut bisa punya, bisa enggak, tapi kepala rata-rata punya. Nggak punya ya nggak hidup. Ya, itu wajibnya sebagian, sunnahnya seluruhnya. Ya, tentu kalau perempuan mungkin susah. Ya, kalau laki-laki tuh dari sini terus sampai ke belakang, terus tarik lagi. Wah, ke depan 1. Nah, ini berarti wajibnya kena, sunnahnya kena. Karena sunnahnya wudhu diantaranya yaitu membasuh ke seluruh kepala. Nah, gitu 3 kali. Kalau perempuan pakai jilbab, kalau di tempat terbuka, jilbabnya jangan dibuka belah, tapi cukup dikendorin, nanti sebagian begini, ngambil, ya gitu. Sebagian kecil boleh, mana saja, dicolek aja boleh, kalau pengen nggak basah. Tapi kalau pengen dapat sunnah, harus minimal 1/4. Minimal 1/4 kalau pengen dapat sunnahnya. Jadi ada fardunya, ada sunnahnya, dapat dua-duanya. Kemudian telinga, nyolek air, kemudian sini. Nah, ini bagian operasi dalam, yang kelipet-lipetan ini. Terus ada bagian luar, tarik lagi. Ini telinga ini walaupun sunnah, tapi ini sangat perlu karena ini di sini ada 25 sensitif. Ada 25. Jadi anggota wudhu ini setelah diteliti ternyata itu anggota yang sensitif ketika terkena air. Kalau anggota itu terkena air, maka orang jadi fresh. Gitu, termasuk yang tadinya dia itu lelah atau apa bisa kembali segar. Karena itu memang semua anggota ini sudah diciptakan oleh Allah yang kalau terkena air dia itu sensitif. Ya, termasuk ini ada 25 di sini. Ya, kemudian baru kaki. Kaki 3 kali kanan ambil digosok-gosok. Kemudian baru kiri 3 kali ambil digosok-gosok. Ya. Nah, setelah udah selesai, kemudian doa wudhu sambil menghadap ke kiblat sambil menengadahkan tangan ke atas. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni. Diulang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Ditambah lagi boleh Allahumma ghfirli wali walidayya. Boleh sampai di situ atau walil mukminin wal mukminat. Setelah itu baca inna anzalna. Ya, baca inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta mautlail fajr. Itu sudah dari awal sampai akhir sempurna. Gitu. Kalau wudunya itu hati-hati, wudunya dia benar sempurna, nanti efeknya kepada sholat pun akan menjadi khusyuk. Tapi kalau ketika wudu dia asal-asalan, gitu, nanti sholatnya juga akan terpengaruh. Karena wudu ini langkah awal untuk ibadah berikutnya, gitu. Dan anggota wudu ini enggak sembarangan. Anggota wudu ini nanti menjadi ciri kita sebagai umat Nabi Muhammad dikenali oleh Nabi di akhirat nanti. Gitu. Disebut qaidul ghurril muhajjalin. Nabi itu punya julukan pemimpin yang mempunyai umat yang bercahaya muka, tangan, dan kaki. Jadi walaupun nanti kita di padang mahsyar ketemu dengan triliunan manusia, karena dikumpulkannya dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, jumlah manusia mungkin ribuan triliun, ya kan? Semua kumpul jadi satu. Nabi Muhammad tetap mengenali kita, karena nanti kita akan bersinar, muka kita bersinar, tangan kita bersinar, kaki kita bersinar. Sehingga walaupun dia di tengah-tengah umat yang lain tinggi-tinggi, kita kecil di tengah-tengah mereka, tapi tetap karena sorotnya kelihatan, tuh masih ada umatku di situ tuh. Nah, dikenalinya dengan anggota wudu. Maka wudu ini jangan dianggap sepele, karena wudu ini justru menjadi penentu ibadah berikutnya. Wudunya jangan asal-asalan. Kemudian tadi ketika kita masih mencuci kedua tangan, masih berkumur atau sekaligus siwak, segan gosok gigi, kemudian nyedot air ke hidung, jangan ngeluh sakit. Sakit itu karena nggak terbiasa. Kalau sudah terbiasa, masya Allah, itu enak. Nanti habis wudu itu fresh, enak, sehat kita. Pilek-pilek itu hilang. Kalau pilek karena virus ya. Tapi kalau pilek karena badan kelelahan beda lagi. Kalau kena virus itu hilang, karena udah dihilangkan di situ, dibersihin. Nih ada kasus nyata, orang Arab, dia kena migran, dan migran itu parah, ya, diobatin ke dokter mana saja, seluruh Arab dia berobat di rumah sakit nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia berobat ke Eropa, karena dia lebih percaya kan lebih teknologinya mungkin lebih tinggi, lebih canggih. Dia berobat ke Eropa. Untungnya di Eropa ketemu dokter yang muslim. Nah, ketika dia baru sampai, ditanya keluhannya apa, Pak Haji? Saya kena migran. Kalau sudah kumat, waduh, semuanya muter, udah nggak tahan. Terus saya udah berobat kemana saja nggak sembuh. Pak Haji, kalau lagi wudu nyedot ke air ke hidungnya, serius apa enggak? Sampai ke dalam apa enggak? Enggak. Nah itu Pak Haji nggak usah saya obatin. Pak Haji pulang, kemudian setiap wudu nyedot air ke hidung harus benar-benar sungguh-sungguh dilaksanain, sembuh. Sama kayak diobatin. Aslinya umat Islam itu udah diajarin sehat.
gitu oleh Rasulullah dan jadi sehat. Cuman karena kita nggak maksimal, ya, jadi nggak tahu manfaatnya wudhu. Ya, insya Allah wudhunya kita sempurnakan supaya ibadah-ibadah yang lain pun juga menjadi sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.